Yos. Sama gue Dewanto. Dan gue Herdiman. Hari ini kita akan mereview sesuatu yang baru banget aja launch, yaitu di all new Hyundai Palisade 2025. Yes. Nah, hari ini cuma karena ada kendala teknis, mau nggak mau kita harus review dari dalam mobil ya. Cuma langsung aja. Dari segi desain, Hyundai Palisade ini sangat di-refresh dari model kemarin gitu. Betul. Beda banget bisa dibilang. Walaupun ada kemiripan, tapi bentuknya tuh sangat bisa dibedakan dengan yang sebelumnya. Dan sebenarnya buat orang yang tahu, ini pasti akan notice kayak bentuknya tuh mirip-mirip Range Rover sebenarnya. Dari baik segi depan, belakang, profilnya. Dari samping sih terutama kelihatan dari pilar-pilarnya. Dari pilar-pilarnya, apalagi kalau kita lihat dari lampu belakang, wah itu kelihatan. percis banget. Mirip, tapi itu justru yang bikin mobil ini keren dan lebih mewah. Nah juga kalau yang sebelumnya Hyundai Palisade sebelumnya itu bentuknya lebih kotak ya. Justru kalau yang dari sini kalau kita lihat dari samping ke dari pilarnya dia agak lebih, kayak sliding kayak coupe gitu kalau ke belakang gitu. Lebih aerodinamis. Benar. Ya. Dan dari secara bentuk justru kalau kita lihat semua dari segala sisi teman depan belakang itu lebih simetris. Nah langsung aja Man, ngomong simetris, lampunya gimana Man? Kalau dari segi lampu bisa kita lihat ya, ini lampunya berubah banget. Dari LED-nya itu ada LED 5 bar LED besar ya di samping, kiri dan kanan. Itu menunjukkan untuk DRL-nya dia. Sekaligus juga itu jadi lampu sennya si Hyundai Palisade ini. Nah kemudian untuk lampu dari low beam, high beam semua ada di bagian sebelahnya itu. Nah, untuk DRL sendiri juga nggak cuma dari yang 5 bar gede itu, tapi ada juga di bagian tengahnya juga guys, menyala seperti kayak Robocop gitu. Betul. Nah, kemudian di bagian tengahnya itu selain ada lampu DRL yang menyala kayak Robocop, itu juga ada kita lihat itu grillnya. Grillnya ini berubah banget sama yang kayak dulu. Mungkin kalau yang dulu kayak sisik ikan hiu gitu. Nah, kalau yang kali ini itu modelnya namanya kita sebut parametric shield. Nah, jadi di situ grillnya berbeda. Kemudian di bagian bawahnya bisa kita lihat juga itu ada active ventilation. Jadi bisa buka ketutup. Kalau misalnya kita nyalain mobil dia langsung kebuka gitu guys. Ya, jadi memang ini mobil juga dari luar aja udah lebih canggih sebenarnya dibandingin dulu ya. Nah betul. Dan juga nggak lupa juga ini mobil udah dilengkapi sama kamera 360. Jadi depan, kiri, kanan, belakang semua ada kamera semua guys. Dan bersama kita nih sekarang udah ada perwakilan dari Hyundai Arista. Ya kita persilakan. Halo teman-teman Autobros, saya Afid dari Hyundai Arista Mangga 2. Di sini kita akan mereview new Hyundai Palisade 2025. Untuk teman-teman yang mau penasaran, yang mau tanya-tanya dan mau pesan, boleh info di bawah sini ya. Di sini ya guys, nanti ditambahin. Oke guys, yang membedakan Hyundai Palisade baru ini dengan yang sebelumnya itu paling besar sebenarnya di bagian mesinnya. Ya, kalau yang di baru ini sudah menggunakan 2500 cc 4-cylinder hybrid, berbeda dari dulu yang 2200 cc diesel. Dan jadi mobil ini mengeluarkan output di tenaga 335 horsepower ya. Itu figur yang cukup besar. Torsinya 460 Nm lagi. Apalagi kalau misalnya all-wheel drive itu pasti nariknya kencang banget. Betul. Nah, kemudian Hyundai sih juga klaim range-nya di 1000 km. Ya, walaupun itu sangat bisa dipertanyakan dalam di dunia nyata, terutama macam-macam Jakarta. Dan katanya konsumsi bahan bakar di sekitar 1:18 sampai 20 km per liter. Banget juga ya. Betul. Oh, anyway, untuk Hyundai Palisade baru ini ada 3 varian. Jadi ada yang signature, ada yang kaligrafi front wheel drive, dan ada yang kaligrafi all wheel drive. Dan hari ini kita review ada kaligrafi front wheel drive. Di range harga 1,1 ya sampai 1,27 range ya. 1,357. Oh sorry, 1,357. Oke, terus ya. Oke, langsung aja kita ke bagian side profile lagi gimana Man? Oke, untuk bagian samping itu bisa kita lihat ya. Ini samping pilar-pilar A sampai pilar D itu bisa kita lihat itu sebenarnya keren banget sih. Karena modelnya tuh pilar-pilarnya mirip sama Range Rover Vogue kalau kalian tahu. Itu menambah kesan gagah maupun mewah. Nah, kemudian untuk bagian pintunya sendiri, door handle itu semua udah dilengkapi sama keyless ya. Dan juga bisa kita lihat juga ini untuk bagian pilar D itu udah ditambahin juga dengan bahan aluminium brush. Jadi menambah kesan mewah dari SUV ini. Nah, kemudian untuk bagian spionnya sendiri bisa kita lihat juga itu udah dilengkapi sama kamera juga guys, 360 ya. Dan juga tentunya untuk velg sendiri ini di 265 45 R21 ya, besar depan belakang. Jadi ini wow, kelihatan gagah banget guys mobilnya, jadi bener mantep banget. Dan untuk velgnya ini modelnya sebenarnya kalau bisa kita lihat ini mirip-mirip sama Palisade yang sebelumnya sih, cuman ya tetap modelnya keren lah. Jadi memang kalau dari samping sebenarnya Palisade yang baru ini sebenarnya beda banget kalau dari yang sebelumnya ya. Dia lebih sporty, lebih mewah juga, apalagi dengan aksen brush aluminiumnya seperti itu ya. Jadi memang berbeda lah. Tuh. Kemudian guys, untuk bagian belakang dari Hyundai Palisade ini bisa kita lihat ya, ini cakep banget sumpah.
Gimana bisa kita lihat juga untuk lampunya itu mirip banget sama Range Rover yang Vogue itu. Nah, cuman bedanya kalau lampunya itu dia LED barnya tuh sama kayak yang di bagian depan. Nah, bedanya kalau yang di depan itu LED barnya yang besar-besar itu ada 5, kalau ini di bagian belakang ada kayak 6 piece gitu guys. Nah, cuman bentuk itu mirip banget sama Range Rover. Cuma jadi, dia lebih tebel lah gitu, lebih canggih. Gitu. Jadi cuman kelihatan kesan gagahnya tuh dapat banget gitu guys. Nah, kemudian seperti biasa juga ada tulisan Palisade di bagian tengahnya seperti generasi yang pertama. Lalu dilengkapi juga ini mobil dengan kamera 360 yang di belakang kamera belakang, dan juga untuk spion bagian tengah guys itu dilengkapi sama kamera, jadi langsung ke kamera belakang, nggak perlu ketutupan sama penumpang belakang lagi guys. Betul gitu. Dan kemudian udah pasti ya, ini kan mobil mewah, jadi udah pasti automatic power tailgate ya, walaupun dia belum kick sensor, tapi kalian bisa buka secara otomatis. Ya tentunya. Dan yang keren sebenarnya dari Palisade ini, kita akan lebih detailnya nanti. Jadi bagian row ketiga Palisade ini kita bisa gerakin secara elektrik, ya. Gak kayak mobil SUV biasanya mesti di manual gitu ya. Ini udah kayak ya macam-macam teritori Mercy BMW lah, udah elektrik gitu. Jadi ada tombolnya. Bahkan kadang kalau mobil Eropa tuh cuma turuninnya doang elektrik, naikinnya itu manual loh guys. Betul. Ini maju mundurnya, lipatnya, bahkan yang dari belakang tombolnya itu bisa akses langsung untuk ngatur bangku baris kedua. Betul. Jadi udah canggih sekali. Betul. Dan ya kita akan review sebentar lagi ya. Tapi di bangku belakang harusnya mungkin dengan ada adjustment seperti ini harusnya lebih nyaman. Ya harusnya ya. Dan tentunya seperti biasa di bawah karpetnya itu ada space ya untuk taruh tire repair kit, first aid kit dan sebagainya. Dan juga akinya di belakang ya guys. Betul. Jadi ya memang dari segi belakang sih mobil sebenarnya kalau by the way kalau misalnya bangku belakang bisa dilipat ya. Ini kapasitasnya tuh besar banget. Gue lupa ukurannya berapa tapi kita akan taruh di sini. Iya. Itu tapi besar. Oke guys, sekarang kita masuk ke interior dari Hyundai Palisade. Nah, untuk bagian door handle pintunya ini semuanya sudah soft touch ya. Kemudian ini untuk pengaturan saving kursi 1 ataupun 2 adjustmentnya. Kemudian juga ini door handle-nya bisa kita lihat ini berubah dari yang generasi pertama. Nah, ini untuk tombol-tombolnya juga di sini semua pakai aluminium brush ya guys. Sama kayak untuk door handle maupun pengaturan kursi savingnya. Nah, untuk pengaturan kursinya sendiri itu seperti biasa ada di bagian kursi bagian bawah. Nah, untuk bisa kita lihat juga, kemudian untuk steeringnya sendiri guys, ini berubah jauh dari yang generasi pertama, bahasanya berbeda. Ini kayak palang 3 gitu. Nah, dengan kode ciri khas yang spesial dari Hyundai, ada kode Morse, ada 4 biji yang menandakan itu artinya adalah Hyundai. Nah, ini untuk tombol-tombolnya seperti biasa untuk pengaturan ada sebelah kiri, dan untuk yang sebelah kanan ini pengaturan multimedia di instrumen cluster. Bisa kita lihat juga untuk instrumen clusternya sendiri itu layarnya sebesar 12,3 inch, sama kayak untuk infotainment screen-nya. Jadi untuk layarnya sendiri itu masih sama seperti generasi pertama ya guys. Dan juga bisa kita lihat juga nih, ini untuk speakernya udah dilengkapin sama Bose Surround Sound System. Seperti biasa spesialnya Hyundai, pasti yang generasi tertingginya pakai Bose Surround Sound System. Kemudian juga guys, untuk steeringnya sendiri udah tilt teleskopik ya. Ini bisa diatur secara manual ya guys. Tilt teleskopik. Kemudian di sini juga udah ada dilengkapi dengan fitur head-up display. Kalau yang generasi sebelumnya kan belum ada. Nah, kalau yang sekarang udah head-up display. Nah, kemudian untuk tombol-tombol ini seperti biasa ya. Tombolnya ini tampilannya berubah dengan generasi yang pertama ya. Bisa kita lihat ini untuk pengaturan drive mode sekarang ada di sini. Auto hold juga di sini. Ini pengaturan suara, nyala matiin radio, semua untuk AC semua sekarang ada di sini juga guys. Sama, cuman desainnya aja yang berubah guys. Nah, ini untuk tombol kamera juga 360 adanya di sini guys. Oke guys, langsung aja ke desain kabin dari Hyundai Palisade 2005 ini. Yang pertama kita bisa notice dari dashboardnya adalah ya bentuknya sangat lurus merata ya, sampai kiri sampai kanan. Kemudian kita bisa bahwa ada melengkung nih, ada sedikit jarak gap, dan ini dilengkapi dengan seperti trim kayu ya, sepertinya nih. Dan kalau kita bisa perhatikan sebenarnya buat kalian yang sadar, untuk desain elemennya itu ya, dari bentuk AC-nya, dari bentuk pengaturan tombol-tombol multimedianya, ini semua bentuknya elips nih, kayak kapsul seperti itu ya. Dan di bawah tentunya ada glove box ya, cukup besar untuk buku manual dan lain sebagainya. Kalau kita ke samping, kita bisa lihat ya, di sini ada 2 storage yang besar untuk taruh botol minum. Jadi ini kayaknya sih botol 1 liter, mungkin 3 nggak muat ya, tapi sebenarnya lebarnya muat. Kemudian ke bagian center console dari Hyundai Palisade baru ini, kita bisa lihat di bawah sini ada storage yang cukup besar ya. Ini ada soket untuk 12 volt juga, dan ini ya bisa taruh barang cukup besar lah, mungkin bisa untuk botol atau belanjaan, dan membuat jadi konsep dari center console ini jadi floating, lebih minimalis. Kemudian ada wireless charging untuk smartphone seperti biasa, dan 2 cup holder yang cukup besar.
Ada juga charging USB-C di sini, dan yang keren di Hyundai Palisade yang baru ini ada tombol untuk UVC. Nah, ini gunanya apa? Jadi di bagian glove box yang tengah ini bisa ada sinar UV ya untuk mensterilkan barang-barang kalian. Mungkin kalian mau sterilin HP atau mungkin makanan atau apapun itu. Jadi di sini tuh bisa disterilin dengan sinar UV. Kemudian langsung aja kita ke atas ya, kita bisa lihat nih dari spionnya ya. Selain kita bisa untuk lihat kamera ya, di sini langsung di atas seperti biasa ada tombol untuk pengaturan sunroof ya, dan juga ada untuk pengaturan lampu, dan tentunya ada tombol SOS yang biasa dari Hyundai. Oke guys, kemudian masuk ke bagian row 2 dari Hyundai Palisade ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau Hyundai Palisade yang baru ini juga udah captain seat, dimana itu udah ada penyangga juga untuk di bagian tangan kita di sini. Kemudian juga bisa kita lihat untuk pintunya sendiri, ini ada fitur Safe Exit Assist, dimana ini bisa menahan pintu kita kalau misalkan tiba-tiba dari samping kita mau buka pintu ada mobil mau lewat. Jadi dia bakal menahan otomatis guys. Nah lalu kemudian juga ini untuk door handle juga udah tipe baru, semua soft touch. Kemudian untuk bagian belakang tentunya udah pasti ada kre ya, biar gak panas di bagian penumpang bagian belakang guys. Kemudian ada ambient lightnya juga, dan juga untuk bagian 2 ini juga kita bisa ngatur secara elektrik guys. Kemudian juga guys bisa kita lihat untuk bagian tengah juga kita dapat panoramik juga, tapi ini terkunci ya, nggak bisa dibuka guys. Nah lalu juga untuk bagian sini bisa kita lihat ini ada untuk colokan USB-C. Sebelah sini juga ada USB-C untuk ngecas HP. Kemudian juga ada di sini tombol guys. Ini untuk pengaturan kursi bagian depan penumpang bagian depan. Jadi kalau biasanya kan kalau bos duduknya di sebelah kiri, bagian tengah kiri ya. Jadi bisa ngatur kursi bagian depan penumpang bagian depan itu guys dengan mudah karena ada tombolnya di bagian samping sini. Kemudian juga untuk rasanya, karena ini mobil di second row ini karena pakai captain seat. Jadi untuk rasa feeling duduknya, leganya ini udah enak banget ya guys. Mantap. Oke guys, untuk baris ketiga dari Hyundai Palisade ini ya memang walaupun ada baris ketiga ya, cuma memang ya kalau misalnya untuk kenyamanan bisa dipertanyakan juga ya, karena memang posisi duduknya sangat tinggi. Walaupun tinggi badan gue cuma 165 cm ya, ini kaki gue sangat menggantung ya. Dan kalau gue rasa orang untuk tinggi 180 cm pasti akan agak kesulitan duduk secara tinggi ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong legroom, ini sebenarnya kita bisa atur. Jadi di samping sini ya ada tombol untuk pengaturan ya. Selain untuk maju mundurin bangku baris ketiga ini secara elektrik loh ya, bisa disandarin juga gitu. Jadi sebenarnya pengaturannya cukup fleksibel. Walaupun sayangnya posisi duduknya agak tinggi aja. Ya. Nah, kemudian untuk headroom ya agak ngepas juga sih. Ya karena memang sebenarnya di belakang ini untuk tidak untuk travel yang bukan jarak jauh lah. Dan kemudian oh ya kerennya juga di belakang ini ada tombol heater. Ya jadi di baris ketiga ini ada heaternya juga guys. Kemudian ada cup holder 2 buah di sini dan ada speaker. Oh iya, tentunya kalau misalnya kita ingin misalnya melipat baris belakang, selain tadi dari bisa tombol di bagasi, kita bisa juga dari sini. Ya, jadi kalau kita pencet tombol di atas kursi ya untuk di baris kedua ini, jadi dia secara elektrik akan maju sendiri dan melipat sendiri. Oke guys, sekarang kita lagi nyobain nih nyetir juga jadi penumpang dari Hyundai Palisade 2025. Nah, kalau menurut gua nih dari segi driver ya, ini setirnya enteng banget sih untuk ukuran mobil sebesar ini, bobot sebesar ini ya. Dan juga di bawah kiri kanannya juga bawahnya lincah, enak banget. Dan yang gua rasain ini daripada Palisade yang sebelumnya genre pertama, gue udah cobain juga. Itu beda sih ini. Wah, ini jauh lebih berasa empuk sih kalau kena gajulukan segala macam. Responsif mas. Responsif banget. Dan juga berasanya nggak kayak berasa bawa mobil segede ini gitu loh, SUV sebesar ini. Jadi kayak manuver lebih mudah lah. Betul, gitu ya. Padahal ukurannya gede loh ini untuk ukuran SUV. Nah kalau menurut tuh di bagian penumpang second row gimana Tok? Menurut gue sih first impression berada di second row ini menurut gue adalah bangkunya sangat nyaman dan ergonomis. Terutama tuh ini di bagian headrest-nya ya. Jadi kan ini bisa di adjust ya, bisa disesuaikan kayak bentuk kepala kita loh. Dan ini sangat empuk guys. Bener-bener tuh kayak kalian di sini tuh kayak wah enak aja deh. Posisi duduknya enak, dan kalian juga bisa atur ini secara elektrik juga kan untuk maju mundurin, dibikin rebah ya kan. Jadi sangat nyaman. Cuma yang disayangkan ya, ini tadi seperti yang gue bilang di baris ketiga, ini posisi duduknya sebenarnya agak tinggi nih. Jadi kayak kaki kalian tuh pasti agak sedikit menggantung ya, terutama untuk kalian ya tinggi badannya ya, mungkin di atas 170 atau 180 itu pasti akan berasa kalau ini khusus posisi duduknya kurang nyaman untuk tingginya ya. Nah cuma sayang aja sih dia belum ada footrest ya. Kalau ada, gua rasa mobil ini udah komplit sebenarnya kalau di bagian belakang. Dan kemudian juga di belakang karena ada panoramik juga, lebih terang. Dan juga buat kalian yang mau lebih private, butuh privacy maksudnya, ada kray juga kan di samping. Jadi ya memang sebenarnya di belakang ini nyaman lah overall sih. Oke. Dan juga yang gua rasain dari mobil ini ya,
Ini kalau kita buka tutup pintunya nih berasa berisi banget pintunya ya. Karena mungkin gue nggak tahu apa mungkin karena ini pakai Nappa leather kali ya. Karena ini kan kulit asli ya. Gila beda loh. Mobil Eropa aja seharga 1,3 ini belum nggak bakal dapat Nappa leather loh, bro. Nah, dan Nappa leather ini sih memang soft banget ya. Ini very soft to touch, empuk sekali dan berasa memang premium lah. Dan gue juga baru notice ya, ternyata di belakang ini ada cooler juga. Ya, selain heater, ada cooler juga untuk di baris kedua nih. Jadi untuk kalian yang mungkin merasa kepanasan di belakangnya bos-bos ya. Iya, betul. Wah, di sini bisa berasa adem deh. Karena mungkin kan yang punya mobil ini belum tentu nyetir juga ya. Bisa duduk di belakang juga gitu. Walaupun bos diri sebenarnya keren sih mana. Iya, betul. Ini sih wah gahar banget karena bentuk desainnya tuh mirip sama Range Rover ya, bro. Oke, coba sekarang kita tarik dikit ya, Toh ya. Yuk, coba. Wah, ini sih bagaimana tenangnya? Wah, mantep sih Toh. 334 HP ini nggak bohong sih. Berasa ya? Berasa banget meskipun bobotnya besar begini. Wah, gila ini sih. Di belakang sih ya berasa ketarik dikit sih. Cuma memang masih nyaman karena dengan posisi duduk seperti ini. Dan juga ini karena udah pakai fitur hybrid ya. Ini pasti harusnya kalau untuk di jalanan Jakarta harusnya irit ya. Betul, klaimnya kan 1:18 sampai 20 ya. Tapi ya sebenarnya udah cukup bagus lah untuk mobil seberat ini gitu. Iya, betul. Terus juga ini mobil ya, ada fitur yang baru nih yang spesial dari Hyundai. Dimana Hyundai lain belum punya, yaitu nyalain mobil nggak perlu pakai kunci lagi Toh. Wah, gimana tuh? Jadi tinggal di sini ada fitur kayak pakai fingerprint kita. Jadi tinggal ditempelin di sini ya, fingerprint kita. Ini bisa untuk 5 orang, ini bisa nyalain mobil tanpa perlu kunci lagi udah. Wah, keren banget sih berarti. Gila sih. Terutama cocok untuk kalian yang suka menghilangkan kunci ya. Oke guys, langsung aja nih kita ke penghujung review hari ini untuk Hyundai Palisade. Kalau dari gua sih, gua merasa ya mobil ini sih sesuai harganya lah. Ya, mobilnya memang ada kenaikan harga yang cukup lumayan ya. Tapi dengan perubahan secara desain dan kualitas yang lebih bagus, ya, dan terutama ya, gue juga lupa sebut, ini mobil kalau kalian pegang pintunya tuh bener-bener kayak mobil Eropa yang solid banget, berat. Soalnya pas kalian tutup tuh bunyi puk. Dan juga selain berlimpah teknologi ya, udah pastilah mobil zaman sekarang ya. Tapi lebih kayak, gue lebih suka lebih kayak desain estetik mobil ini sih. Dari segi eksterior terutama yang menurut gue sangat gagah dan keren. Kayak lu bilang tadi mirip dengan Range Rover. Ya. Dari dalam juga, terutama kalau ini di eksterior di dalamnya warnanya brown ya, atau yang kayak beige gitu, itu keren banget menurut gua. Sangat mewah. Dan yang cuma agak disayangkannya itu tadi sih, posisi duduknya agak tinggi kalau menurut gua ya. Jadi nggak nyangga paha ya? Betul, gantung. Walaupun sebenarnya bantingannya udah nyaman sekali. Sayang aja sih. Empuk loh ini mobil, meskipun ringnya ring 21 ya. Kalau dari lu gimana, Man? Kalau menurut gue sebagai driver sih, kesimpulannya ini buat bawa harian, terutama ya lu bawa harian daily di jalanan Jakarta ini lu gagah banget sih, nggak bohong. Ngumpul-ngumpul sama temen juga, wah ini mantep banget sih. Lu berasa kayak wah di tongkrongan tuh udah paling gagah sendiri gitu. Karena dari segi desainnya tuh gue paling suka pilar A sama pilar D-nya tuh bener-bener kelihatan kayak Range Rover banget gitu loh. Ini wah wow banget, karena kita semua tahu ya, semua orang pasti demen Range Rover lah ya. Nah, terutama juga udah gitu ngeliat lampunya, lampu belakangnya tuh cakep banget sih. Dan juga depannya juga DRL-nya tuh wah berbeda banget sama model yang generasi pertama. Jadi ini menambah nuansa fresh-nya tuh wah seger banget deh orang ngeliatnya. Orang apalagi kalau lagi tadi di jalan ya, itu orang pada ngeliatin semua loh. Karena desainnya gagah. Dan sebenarnya ini mobil kan di segmennya ya, saingannya itu ya mungkin cuma Mazda CX-9 atau CX-80 ya, kayak gue ya. Karena dia sebenarnya udah masuk teritori premium SUV sebenarnya yang bisa dibilang saingannya X5, Mercy GLE. Ya jadi yang udah sebenarnya wah udah kelas papan atas semuanya lah. Tapi ini kualitasnya bener-bener gak kompromi lah. Keren, nyaman. Kulitnya kulit asli. Ya betul. Jadi sebenarnya buat harganya worth it sih kalau menurut gue. Betul. Dan juga ini mobil karena ada faktor hybridnya, bawa mobilnya makin halus banget sih Toh daripada generasi pertama. Betul. Oke. Kalau gue sih, gue kasih nilainya top tier sih. Gue juga bisa nggak ya gue kasih nilai top tier karena sebenarnya sayangnya nih penumpangnya sih. Gue berasa dari driver oke, semua fine, tapi penumpangnya. Tapi udahlah, karena gue suka banget desainnya top tier deh. Keren banget soalnya jujur menurut gue. Oke, berarti kita sependapat lagi ya. Oke guys, kalau gitu sekian dari kita kali ini ya. Ya, jangan lupa guys, like, comment, and subscribe ya ke YouTube channel kita Auto Bros, dan juga follow IG dan TikTok kita di auto.bros. Oke, sekian dari kita dulu guys. See you on the next ride.